Di segmen keempat ini, kita akan membahas materi terkait dengan daya, tekanan, dan intensitas suara. Pemahaman terkait dengan daya, tekanan, dan intensitas suara ini menjadi hal yang penting karena biasanya kalau misalnya kita berbicara di lapangan, daya, tekanan, dan intensitas suara ini direpresentasikan dengan tingkat. Jadi ada tingkat daya, ada tingkat tekanan suara, dan ada tingkat intensitas suara. Dan kesemuanya direpresentasikan dengan desibel. Jadi daya direpresentasikan dengan tingkat daya dengan desibel, tingkat tekanan suara dengan desibel, tingkat intensitas suara dengan desibel. Oleh karena itu, kita harus memahami sebenarnya apa sih perbedaan antara tiga variabel ini agar kita tidak terjebak di lapangan pada saat orang berbicara, ini berapa desibel, ini berapa desibel. Desibel itu adalah bisa menggambarkan, yaitu tadi bisa menggambarkan daya, tekanan, atau intensitas suara. Kalau kita berbicara terkait dengan daya suara adalah laju energi suara yang dipancarkan oleh satu sumber suara. Untuk daya suara percakapan normal, misalnya saya berbicara ini sekitar 25 sampai 50 mikrowatt. Sementara tekanan suara adalah tekanan pada medium di mana daya suara mengalir dan menimbulkan perubahan tekanan pada waktu T. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat bahwa daya suara adalah energi suara, keseluruhan energi suara yang dipancarkan oleh sumber suara. Karena kalau kita lihat ini sumber suara sebenarnya kan memancarkan suara pada berbagai arah. Dan keseluruhan energi yang dikeluarkan oleh sumber suara tersebut dinamakan dengan daya suara. Sementara kalau tingkat tekanan suara, tekanan suara kalau dilihat di sini adalah tekanan pada medium di mana daya suara mengalir dan menimbulkan perubahan tekanan sebagai fungsi waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita punya suara, ada sumber suara, dia berdenyut, lalu memancarkan suara ke segala arah. Nah, yang dimaksud tekanan suara ini adalah kalau kita mengambil satu titik di sini, katakanlah saya beri tanda di sini, nilainya akan berubah-ubah, misalnya direpresentasikan dengan grafik ini, misalnya dengan sinusoidal. Nilainya akan berubah-ubah dan perubahan tekanan di sini yang terukur pada titik ini yang disebut dengan tekanan suara. Dan untuk tekanan suara biasanya direpresentasikan dengan akar kuadrat rata-rata atau root mean square. Persamaan root mean square ini adalah seperti ini. Jadi diambil nilai P-nya pada periode waktu tertentu, jadi ada P1, periode waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, lalu dibagi dengan waktunya. Alasan kenapa digunakan nilai root mean square, karena kalau dilihat di sini, nilai tekanan suara ini simpangannya bisa berupa rapatan atau berupa renggangan. Jadi kalau di sini dia ada yang bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif. Kalau kita jumlahkan secara biasa saja, maka nilainya akan 0. Makanya kita tidak bisa merepresentasikan tekanan suara dengan nilai rata-rata biasa. Sementara kalau untuk root mean square, dia konsepnya adalah kalau dilihat di sini, si nilainya dikuadratkan dulu semuanya. Jadi nanti dia punya nilai kira-kira kurvanya menjadi seperti ini. Karena dikuadratkan nilainya menjadi positif semua. Lalu dicari nilai rata-ratanya berapa. Kemudian nilainya diakarkan. Itu yang dimaksud dengan secara konsep yang dimaksud dengan root mean square. Sementara kalau kita lihat intensitas suara adalah banyaknya daya suara yang mengalir melalui suatu luasan tertentu. Kalau kita berbicara konsep awal dari intensitas suara tadi, misalnya di sini ditunjukkan bahwa terkait dengan karakteristik medium, kita punya sebuah sumber suara, dia memiliki daya suara tertentu yang total energinya merambat ke segala arah. Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah balon, semakin besar balon ini, maka si balon ini akan semakin tipis. Kalau kita analogikan seperti itu, maka semakin besar balonnya, maka energi yang ada di suatu titik yang semakin jauh dibandingkan dengan sumber suaranya, nilainya akan semakin kecil. Dan kalau dilihat di sini, intensitas suara sendiri akan bergantung pada karakteristik medium. Intensitas suara ini adalah Rho kuadrat RMS dibagi dengan P kuadrat RMS dibagi dengan Rho C yang biasa disebut dengan impedansi. Impedansi. Tapi pada dasarnya kita bicara bahwa
Sumber suara ini adalah pada dasarnya kalau kita lihat intensitas suara adalah energi suara yang diterima pada satu daerah dengan jarak tertentu dari sumber suara, dari suatu sumber suara. Yang membedakan secara fundamental terkait dengan intensitas suara ini adalah dia memiliki arah, karena dia mengukur besarnya energi suara dari suatu sumber tertentu, katakanlah dari W ini, dari sumber suara W, pada jarak tertentu, dan dia memiliki arah sesuai dengan arah perhambatan suaranya. Sementara kalau kita berbicara tingkat tekanan suara, dia adalah energi suara pada satu titik tertentu, tidak peduli sumber suaranya dari mana. Dia adalah energi suara pada satu titik tertentu, bisa jadi dari berbagai sumber suara, bisa jadi dari hanya satu, bisa jadi dari pantulan ruangannya juga gitu. Tapi tingkat tekanan suara mengukur energi yang diterima di satu titik. Tidak peduli sumber suaranya seberapa banyak atau dari mana. Sementara kalau intensitas suara, dia mengukur energi suara pada satu titik dari sumber suara tertentu. Itu yang membedakan secara fundamental. Makanya kalau ditanyakan, tekanan suara itu adalah besaran yang sifatnya skalar, sementara intensitas suara adalah vektor karena dia memiliki arah. Pada kasus intensitas suara, kita punya intensitas suara. Intensitas suara ini akan dipengaruhi oleh W atau daya suara dari sumber suara dibandingkan dengan luasan permukaan. Luasan permukaan ini sebenarnya apabila kita mengasumsikan bentuknya seperti bentuk bola, jadi kita punya sumber suara, lalu dia punya bentuknya seperti bola seperti ini, maka nilai luasan pada jarak R itu bisa didefinisikan sebagai luas bola, yaitu 4πr, sehingga kita tahu bahwa intensitas suara adalah W dibagi dengan 4πr kuadrat. Jika suatu sumber titik dengan daya menghasilkan propagasi suara berbentuk bola, kita mengasumsikan bola yang sederhana, maka pada jarak R1 dan R2, sumber dihasilkan intensitas suara I1 dan I2. Jadi kita misalnya punya kasus di mana dari satu sumber suara kita punya nilai I1, W per 4πr1, jarak yang pertama, dan yang kedua adalah W per 4πr kuadrat. Kalau kita analogikan kembali menjadi balon, kita tahu bahwa balon dengan luasan yang lebih kecil memiliki balon dengan ukuran yang lebih kecil memiliki luasan yang lebih kecil, dan apabila luasannya semakin besar, maka dengan semakin besar, apabila ukurannya semakin besar, maka luasannya semakin besar. Jadi kita punya hubungan bahwa I1 dibagi dengan I2 sama dengan R kuadrat, R2 dibagi R1 kuadrat. Yang berarti kalau semakin perubahan intensitas suara sebanding dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Semakin jauh jaraknya, apabila jaraknya semakin jauh, maka intensitas suaranya akan berkurang dengan mengikuti persamaan yang ini. Inilah yang disebut dengan hukum kuadrat terbalik. Ini contoh soalnya. Apabila kita punya sebuah sumber titik berdaya 1 mW dan menghasilkan propagasi suara berbentuk bola pada medan bebas di udara. Maksudnya medan bebas di udara ini adalah tidak ada pantulan ruangan di dalamnya, sehingga kita hanya mendapatkan energi suara langsung dari sumber suaranya saja. Tentukan intensitas dan tekanan suara RMS pada jarak 2 meter dan 4 meter dari sumber suara tersebut. Di sini kita bisa menghitung dengan kita tahu dayanya berapa, kita bisa menghitung intensitas suara pada jarak 2 meter, yaitu ini 1,9 kali 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat, dan intensitas suara pada jarak 4 meter, 4,97 kali 10 pangkat min 6. Dan kalau kita ingin mengukur nilai tekanan suaranya berapa, hanya berdasarkan persamaan yang tadi, kita hanya tinggal mengalihkan nilai intensitas suaranya dikalikan dengan impedansi, di mana impedansi udara adalah 415 seperti ditunjukkan pada slide sebelumnya, dan kita mendapatkan suara bahwa tekanan suara pada titik ini nilainya adalah 0,090 Pascal, dan pada jarak 4 meternya, dan pada jarak 2 meter, dan pada jarak 4 meter nilainya menjadi 0,45 Pascal. Jadi di sini bisa terlihat bahwa nilainya
berkurang karena jaraknya semakin jauh. Satu lagi yang penting adalah yang disebut dengan faktor arah. Jadi faktor arah ini pada kondisi nyata, kalau kita punya sumber suara, dia propagasinya bisa berbentuk macam-macam tergantung di mana sumber suara itu berada. Misalnya pada medan bebas sumber suaranya digantungkan, maka arah bentuk propagasi suaranya akan ke segala arah. Tapi kalau misalnya ditaruh pada lantai, maka si sumber suara, perubahan propagasi suaranya akan menjadi setengah lingkaran. Kalau kita bentuknya seperti 4 bola, maka bentuk propagasi juga berbeda, dan kalau seperti 8 bola misalnya di pojokan ruangan nilainya juga berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, kalau kita misalnya punya speaker, kalau kita taruh di tengah ruangan atau kita bandingkan dengan apabila speaker itu kita taruh di dinding ruangan atau di pojokan ruangan, maka energi suaranya akan terasa berbeda. Untuk sumber suara yang ada di pojokan ruangan, misalnya pada kasus yang di sini, suaranya terasa lebih keras dibandingkan dengan apabila si sumber suaranya itu ada di tengah-tengah ruangan. Ini dipengaruhi oleh sebuah aspek yang disebut dengan faktor arah, faktor yang mengurangi luas permukaan propagasi suara. Nilainya adalah 1. 1 ini untuk yang medan bebas. 2 itu kalau ditaruh pada setengah bola, misalnya ditaruh di atas lantai. Seperempat itu kalau misalnya propagasinya seperempat bola, dan biasanya contohnya suara yang ditaruh di misalnya pertemuan antara dinding dan salah satu lantai dan salah satu dinding, maaf. Dan seperdelapan kalau misalnya dia mewakili seperdelapan bola. Persamaannya itu seperti ini. Daya suara adalah intensitas suara dikalikan dengan 4πr kuadrat luasan bola dibagi dengan Q. Dari sini kita tahu bahwa intensitas suara ini pada jaraknya adalah QW dibagi dengan 4πr kuadrat. Dan seperti saya jelaskan tadi, apabila sumber suaranya katakanlah ada di tengah ruangan, berbentuk bola, maka nilai Q-nya 1. Dan apabila ada di pojokan sehingga propagasinya berbentuk seperdelapan bola penuh, maka nilai Q-nya akan menjadi 8. Dan nilainya energi suaranya, nilai intensitas suaranya akan 8 kali lebih besar dibandingkan dengan yang sumber suaranya ada di tengah-tengah ruangan. Itu saja materi terkait dengan daya tekanan dan intensitas suara. Satu poin yang perlu diingat bahwa daya menggambarkan keseluruhan energi yang dikeluarkan oleh satu sumber suara. Tekanan suara menggambarkan energi yang diterima di satu titik. Dan tidak peduli sumber suaranya dari mana, pokoknya energi suara pada satu titik tersebut itu seperti apa. Sementara intensitas suara menggambarkan energi suara pada satu titik tertentu dari suatu sumber suara tertentu. Jadi memang kalau tekanan suara tidak berupa skala, sementara intensitas suara nilainya berupa vektor dengan hubungan yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Terima kasih, sampai bertemu di segmen kelima.